nama Gonzalo Garcia mencuat, keberadaan Endrick pun terancam. Nama Gonzalo Garcia tiba-tiba mencuat usai tampil memikat di ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Dalam 2 pertandingan, penyerang muda Real Madrid ini sukses mencetak 1 gol dan 1 assist, membuktikan bahwa ia layak diberi kepercayaan lebih. Penampilannya saat menghadapi Al Hilal dan Pachuca jadi bukti bahwa ia tak sekadar numpang lewat. Turnamen ini mungkin tak sebesar Liga Champions, tapi atmosfer kompetisinya tetap penuh tekanan. Disitulah Garcia menunjukkan kematangannya. Saat kebanyakan pemain muda kesulitan, ia justru tampil tenang dan efektif. Xabi Alonso sebagai pelatih anyar Madrid tampaknya puas dengan performa anak asuh barunya itu. Ia dikenal memberi ruang bagi pemain muda, dan Garcia tampaknya menjadi salah satu penerima manfaat dari filosofi ini. Namun, ini bukan kabar bagus bagi Endrick. Celah yang ditinggalkan oleh absennya Kylian Mbappe dimanfaatkan Garcia dengan sempurna. Ia tak hanya hadir di lapangan, tetapi benar-benar memberi pengaruh langsung dalam permainan. Gol dan assist dalam 2 laga menegaskan kontribusinya bukan sekadar kebetulan. Di usia 21 tahun, Garcia sudah menunjukkan bahwa ia bisa bersaing di level elit. Ia bermain dengan percaya diri, memaksimalkan setiap momen yang diberikan pelatih, dan menunjukkan naluri menyerang yang matang. Keberhasilannya ini bukan hanya penting untuk karir pribadinya, tetapi juga menjadi solusi potensial bagi Real Madrid. Dalam tim yang tengah mencari pelapis atau penerus Joselu, Garcia menunjukkan bahwa solusinya bisa berasal dari dalam rumah sendiri. Garcia bukan hanya striker klasik yang menunggu bola, ia aktif bergerak, cerdas membaca ruang, dan mampu bermain di beberapa posisi lini depan. Fleksibilitas ini membuatnya jadi aset menarik bagi Xabi Alonso yang gemar merotasi taktik. Meski peluang bermain di posisi utama bisa berkurang saat Mbappe kembali, Garcia punya modal lain. Ia bisa ditempatkan di sayap atau menjadi second striker, tergantung skema. Dengan begitu, peluang bermain tetap terbuka lebar. Yang paling mencolok tentu saja adalah etos kerjanya. Ia berlari tanpa bola, menekan lawan, dan terus terlibat dalam permainan tim. Karakter ini sangat dibutuhkan dalam sistem Alonso, bahkan bisa jadi contoh bagi pemain lain, termasuk bintang sekaliber Mbappe. Kehadiran Garcia membawa dampak langsung bagi persaingan internal di lini depan Madrid. Endrick, talenta muda asal Brasil yang dinantikan publik, kini harus menghadapi pesaing serius. Menit bermainnya musim lalu terbatas, dan musim ini bisa jadi lebih berat. Real Madrid mungkin harus membuat keputusan penting jika ingin menjaga perkembangan 2 pemain muda ini. Opsi peminjaman bisa jadi solusi agar keduanya tak stagnan hanya karena rotasi skuad yang padat. Namun, satu hal jelas, Garcia telah membuktikan bahwa dirinya pantas mendapat tempat. Di tengah harga pemain top yang bisa mencapai miliaran maupun triliunan rupiah, Real Madrid menemukan opsi yang jauh lebih ekonomis dan menjanjikan dari dalam akademi sendiri. Franco Mastantuono senang bisa wujudkan mimpi bela Real Madrid. Real Madrid menggelontorkan 63 juta euro, termasuk pajak dan variabel, untuk merekrut Franco Mastantuono dari River Plate awal bulan ini. Pemain muda Argentina berusia 17 tahun itu akan bergabung dengan klub pada bulan Agustus karena saat ini ia mewakili klub masa kecilnya di Piala Dunia Antar Klub FIFA dan membuat kesan yang besar. Dalam komentar publik pertamanya sejak kesepakatan itu diumumkan, Franco Mastantuono berbicara kepada DAZN Mundo Deportivo menjelang pertandingan River melawan Inter Milan. Setiap pemain di dunia bermimpi bermain untuk River Plate dan Real Madrid. Saya ingin meninggalkan River Plate dengan catatan yang baik karena mereka telah memberi saya segalanya dan saya sangat berterima kasih. Fokus saya pada River Plate dan mencoba memenangkan turnamen, kata remaja itu. Mastantuono juga mengungkapkan bahwa percakapan pribadi dengan Xabi Alonso menjadi faktor penentu dalam memilih Real Madrid, yang bergerak cepat mengalahkan PSG untuk mendapatkan tanda tangannya. Cara dia berbicara kepada saya luar biasa dan saya sangat berterima kasih atas hal itu. Percakapan itu sangat berpengaruh karena keinginan manajer merupakan tanda kepercayaan yang signifikan bagi seorang pemain, katanya.
Meninggalkan klub seperti River Plate tidaklah mudah, dan kata-katanya benar-benar memotivasi saya untuk mengambil langkah itu. Di halaman lanjutan, dia menambahkan, bermain untuk Madrid adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya tidak perlu menjelaskan seperti apa klub itu. Kita semua tahu seperti apa itu. Itu adalah klub yang paling banyak menang di Eropa dan klub terbaik di dunia. Itu adalah tantangan baru dalam hidup saya, tantangan yang sangat menyenangkan. Apa yang terjadi pada saya adalah sesuatu yang unik dan saya sangat berterima kasih untuk sepak bola dan hidup. Seperti yang telah dilaporkan, Alonso melihat Mastantuono sebagai bagian penting dalam rencananya di Real Madrid dan berencana memberikannya peran kunci dalam tim itu. Turun 5 kg, perubahan fisik Kylian Mbappe usai sakit serius di Piala Dunia Antar Klub 2025. Kylian Mbappe telah kembali menjalani sesi latihan bersama Real Madrid. Namun, ada satu hal yang mencolok dari kembalinya sang penyerang. Ex-bintang AS Monaco itu menunjukkan transformasi yang cukup signifikan ketika bergabung lagi dengan rekan-rekannya di sesi latihan. Perubahan tersebut terjadi setelah Mbappe pulih dari penyakit serius yang dialaminya saat berada di Amerika Serikat untuk mengikuti ajang Piala Dunia Antar Klub 2025. Sebelumnya, Mbappe sempat dilarikan ke rumah sakit sesaat setelah tiba di Palm Beach. Ia dijadwalkan tampil membela Real Madrid di turnamen tersebut. Namun, didiagnosis menderita gastroenteritis akut, infeksi saluran pencernaan yang membuatnya harus absen dalam 2 laga pembuka melawan Al Hilal dan Pachuca. Tanpa kehadiran Mbappe, Los Blancos hanya mampu bermain imbang 1-1 saat menghadapi Al Hilal dan meraih kemenangan 3-1 atas Pachuca. Absennya sang penyerang andalan jelas meninggalkan celah. Kabar baiknya, kapten timnas Prancis itu kini sudah kembali beraktivitas di pusat kebugaran klub. Dilansir dari Marca, kondisi fisik Mbappe benar-benar terdampak oleh penyakit tersebut. Berat badannya dilaporkan turun hingga 5 kg. Hal itu terlihat dari unggahan foto-foto terbarunya di gym, di mana tubuh berotot khas Mbappe tampak lebih ramping dari biasanya. Penurunan berat badan tersebut dapat dimaklumi, mengingat gejala gastroenteritis seperti muntah dan diare bisa menyebabkan dehidrasi yang cukup serius. Real Madrid telah mengonfirmasi bahwa Mbappe sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum kembali ke hotel tim dan memulai fase pemulihan dengan latihan aerobik ringan. Menariknya, Mbappe juga memberikan kabar kepada penggemarnya melalui unggahan di Instagram. Ia membagikan foto saat tengah berlatih disertai caption singkat, "Kembali beraksi." Sebuah sinyal positif bahwa dirinya sedang mempersiapkan diri untuk segera kembali ke lapangan. Meski sudah kembali berlatih, peluang Mbappe untuk tampil pada pertandingan ketiga melawan RB Salzburg masih belum pasti. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memainkannya, termasuk kondisi cuaca yang cukup ekstrim di lokasi pertandingan. Kylian merasa sedikit lebih baik di pagi hari, tapi tidak cukup baik karena cuaca terlalu panas. Kami akan menunggunya sampai saat-saat terakhir. Kami akan memutuskan besok, ujar Alonso, dikutip dari The Athletic.